Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siswa-siswi Assalamualaikum SMK warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya. Keadaannya bagaimana? Baik semua? Sehat? Sehat. Sudah sehat, Bu. Jangan lupa jaga kesehatan sampai NPS-nya berakhir. Perkenalkan, nama saya Ibu Maratus Solihah, biasa dipanggil dengan nama Buleha. Ada yang sudah kenal saya? Saya di sini sebagai guru BK di SMK Sejahtera. Suara saya terdengaran anak? Dengar, Bu. Dengar. Di sini saya akan membawakan materi tata krama ya. Anak-anak ada yang sudah mengerti tata krama? Tata krama, halo? Anak-anak tolong diperhatikan dan disimak. Tata krama, pengertian tata krama terdiri atas kata, tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan, paham ya? Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi tata krama di sini berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Anak-anak perhatikan di sini ya. Untuk tata krama di sini, anak-anak sudah pasti akan memahaminya mulai dari kecil sampai saat ini. Tata krama terhadap orang tua, terhadap bapak ibu guru, terhadap saudara keluarga semuanya seperti itu. Banyak yang saya temui siswa-siswi yang ada di sini, ada yang orang tuanya dipinta-pinta, baju olahraganya tertinggal disuruh ngantar ke sekolah. Sampai ada juga yang orang tuanya itu disuruh berhenti di pagar gerbang, tidak boleh masuk. Nah, anak-anak dari sini, harapan saya siswa-siswi SMK Sejahtera, anak-anak tidak memiliki perilaku seperti itu. Paham ya? Tata krama dibagi menjadi 3. Tata krama bergaul, tata krama belajar, tata krama berhias dan bergaul. Tata krama yang pertama adalah tata krama bergaul. Seperti apa anak-anak di sini? Mengucapkan salam ketika bertemu bapak dan ibu guru. Jadi kalau anak-anak bertemu dengan bapak ibu guru, walaupun bukan guru SMK saja, mulai kalian sekolah dari SD, dari TK ya, dari TK, SD, SMP, SMA, tetap anak-anak menyapa dengan baik. Bisa salam, kalau misalnya non-Islam bisa selamat pagi atau siang, jangan halo Bu. Nah itu tidak sopan. Paham ya anak-anak ya? Yang kedua adalah tata krama berhias dan bergaul. Anak-anak kalau sekolah misalnya berpakaian
berpakaian seragam sekolah sesuai aturan yang berlaku. Misalnya hari Senin nih, bajunya berwarna putih abu-abu. Tapi ada yang pakai pramuka. Nah, berarti tidak sesuai dengan aturan. Berangkat sekolah pakai make up yang tebal, pakai maskara, pakai lipstik. Nah, itu tak pantas. Kenapa? Karena anak-anak masih pola belajar. Pergi ke pesta nggak pakai make up ya kurang pas, karena anak pergi ke pesta ulang tahun atau menghadiri pernikahan. Jadi di sini juga tata keramanya anak-anak harus tahu, mulai dari berpakaian, penampilan, dan sebagainya. Selanjutnya tata krama belajar. Tata krama belajar di sini, anak-anak harus hadir di kelas pada waktunya. Kita masuknya jam 1 kurang seperempat. Anak-anak masuknya jam 1, berangkatnya jam 1. Sampai sini gerbang ditutup. Itu berarti menandakan bahwasanya kurang mengerti tata krama belajar. Jadi anak-anak jika sudah tetap muka, datanglah di sekolah 15 menit sebelum waktunya. Selanjutnya saya jelaskan di sini tata krama bergaul. Anak-anak bergaul dengan guru jangan disamakan anak-anak bergaul dengan teman. Paham ya? Contohnya bergaul dengan guru itu bagaimana? Berbicara sopan di hadapan guru. Contohnya ada yang tahu? Contohnya ada yang tahu? Suara tidak melebihi dari suara guru. Paham ya? Kalau misalnya ketemu gurunya, "Woi Pak," nggak boleh. "Permisi Pak, ada yang mau saya tanyakan." Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu tata krama bergaul dalam berbicara terhadap guru. Paham ya? Mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Hey, ada beberapa banyak anak seperti itu. Jadi anak-anak diperhatikan mulai dari sejak dini belajar berperilaku atau tata kramanya diperbaiki lagi yang kurang. Barangkali yang kemarin ada yang seperti itu, tapi mulai sekarang anak-anak harus belajar menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita belajar lebih baik mulai sejak dini, maka seterusnya kita akan berperilaku yang baik. Yang ketiga adalah tidak memotong pembicaraan guru. Misalnya nih, apabila Bapak Ibu guru ini berbicara atau menjelaskan materi di kelas atau memanggil kamu, belum selesai nih ngomongnya, ya kamu lupa. Mohon maaf anak-anak di sini, jangan sampai seperti itu ya untuk anak siswa-siswi SMK Sejahtera. Dengarkan dulu sampai tuntas, perhatikan dulu apa yang disampaikan. Jika ada yang perlu kamu tanyakan atau kamu sanggah atau bagaimanapun, tunggu sampai selesai, baru kamu bertanya. Dan kadang ada yang kadang ada yang anak-anak kelepasan nih, menyela. Kita kan secara spontan ya di sini. Maka anak-anak harus mengatakan apa? Mohon maaf. Mohon maaf Pak, ada yang saya tanyakan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Yang keempat adalah tidak memanggil atau
meminta sesuatu pada guru dari arah belakang. Woi Pak, woi. Nah, jangan seperti itu ya. Masa memanggil gurunya woi Pak dari belakang. Woi, gitu caranya. Atau dari arah belakang, atau jarak yang jauh sekali. Gitu jauh teriak-teriak kayak Tarzan ya. Tapi anak-anak harus bagaimana tata keramanya? Mendekat. Jadi ketika kalian ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu guru, anak-anak mendekat. Pak, Bu, permisi. Saya mau tanya, tempat perpustakaan ada di mana? Misalnya seperti itu. Pak, Bu, mohon maaf, saya mau ke belakang, tapi saya tidak tahu tempat mandinya. Jadi bukan dari jauh, Pak, Bu, gitu teriak-teriak ya. Dari tata krama bergaul ini ada yang tidak dimengerti anak-anak? Ibu. Iya. Oke. Selanjutnya bergaul dengan sesama teman anak-anak di sini. Anak-anak pasti punya banyak teman dari TK, SD, SMP, dan SMA ini baru ya. Bergaul dengan sesama teman itu bagaimana nih ya maksudnya nih? Contohnya, anak-anak kan punya kakak kelas. Salah satunya apa? Menghormati kakak ke kelas. Masa sama kakak kelasnya yang usianya lebih tua? Mbak, nggak boleh. Sama. Mbak, permisi. Iya, Dek. Saya nggak ngerti materi ini. Apa bisa dibantu? Nah, seperti itu contohnya ya. Terus kalian nanti misalnya sudah naik kelas 2, berarti punya adik kelas. Berarti tata keramanya kalian terhadap adik bagaimana? Menyayangi. Misalnya, ini adik kelasmu ditanya nih. Kak mau tanya, saya nggak paham materi ini. Atau barangkali kakak punya bukunya. Ya mau loh, buku dewi. Nggak boleh nak ya. Jadi dari sini harus menyayangi. Oh ya Dek, saya punya buku ini. Boleh pinjam, boleh ke rumah, silakan. Seperti itu ya. Selanjutnya, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun tulisan. Kadang ada yang begini, lewat status. Orang kaya baru, bajunya baru. Ada yang bikin status, akhirnya tersinggung temannya itu. Akhirnya dari sini terjadi pertengkaran gara-gara status. Nggak punya uang naik, miskin naik, tapi beli make upnya mahal. Nah, anak-anak kalau dari sini belajar untuk saling menjaga perasaan. Ada lagi nih, kalian ini berteman ini bukan 1-2 teman ya, tapi banyak sekali teman-teman yang ada di sini. Dan banyaknya teman-teman yang ada di sini itu tidak semua itu sama. Ada yang punya, ada yang tidak punya, ada yang punya orang tua, ada yang tidak punya orang tua. Loh, kok bisa sekolah? Iya ada di sini.
Kami punya siswa yang kedua orang tuanya nggak ada, dia hanya hidup sendiri sama neneknya saja, hanya satu. Di sini ada. Kami juga punya siswa yang orang tuanya tidak punya, dia ambil sampah dari pasar, dari rumah, kemana dia ambil sampah, dibuang, nanti ketika dia dapat gajian bisa dapat orang tua untuk membayar SPP. Jadi bermacam-macam anak-anak yang ada di sini. Anak-anak belajar untuk menjaga perasaan. Garis besarnya seperti itu. Di sini juga ada anak yang tinggal di panti asuhan, juga sama. Kadang ada yang punya mobil diperlihatkan, punya jam tangan yang mahal diperlihatkan, duitnya banyak diperlihatkan. Nah, temanmu yang tidak punya pasti akan merasakan rasa kecewa, ada yang iri, ada yang sedih. Enaknya ya punya orang tua yang lengkap, duitnya banyak, apapun minta dibeli langsung ada. Dari sini anak-anak, jika kalian menemukan teman-teman yang seperti itu, dijaga perasaannya, jangan sampai kita lepas kata-kata yang kurang baik sehingga menyinggung perasaan teman. Paham ya anak-anak di sini ya? Karena tidak semua itu sama. Ya. Selanjutnya saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Begini anak-anak. Saya pernah menemukan siswa itu cerita ke saya. Saya mengantar anak ini ke rumah, tapi tidak mau. Nah, kenapa tidak mau? Dia maunya diantar, tapi diturunkan di depan gang. Ternyata kalian tahu anak ini tinggal di panti asuhan dan harapan dia mereka tidak mudah ada yang tahu kalau dia tinggal di panti asuhan. Jadi anak-anak di sini, kalau kalian menemukan teman-teman yang seperti itu, kalian jelaskan. Kita sama. Kita tidak membedakan miskin atau kaya. Kita tidak membedakan kamu tinggal di panti atau tidak. Seperti itu ya. Sehingga rasa persaudaraan kalian dari sini menjadi lebih baik. Ada yang begini, itu miskin, aku nggak mau bergaul, aku nggak mau bantu dia. Ini kaya, aku akan berteman dengan dia. Ada yang seperti itu. Untuk anak SMK di sini jangan sampai seperti itu ya anak ya. Di dalam satu kelas kalian nanti kalian akan menemukan bermacam-macam warna. Misalnya ada teman yang sakit di opnam, ada yang kesusahan, misalnya orang tuanya ada yang meninggal atau apapun itu. Anak-anak di sini silakan berkolaborasi dengan teman-teman. Misalnya, Rek, ayo kita undangan, berapapun itu diterima. Nah, berarti ini di sini dikatakan bahwasanya kita saling membantu kesulitan sesama teman. Ada yang begini, kamu kok aku bantu terus? Ada yang begitu, kapan aku dibantu? Nah, dia kan sama dengan mendoakan dirinya. Ada yang anak-anak di sini yang seperti itu. Jadi pada saat dia kelas 3 dia yang mengalami kesusahan sendiri. Jadi anak-anak di sini jangan sampai mempunyai perilaku seperti itu ya. Selanjutnya, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Pada saat tatap muka nanti kalian pasti akan berkumpul dengan teman-teman, dan pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan di kelas, anak-anak tenang di sini,
tidak duduk, apalagi pada saat teman-temannya sedang memperhatikan Bapak Ibu guru menjelaskan di sini. Ada yang membuli temannya, jangan. Temannya duduk, tidak ada omongnya, dikasih sampah, kepalanya dikreseki. Nah, kalau nggak bisa nafas, apa kamu tanggung jawab? Kan begitu ya. Anak-anak, jangan membuat ulah di kelas. Nah sekarang nih posisinya pandemi nih Bu, berarti kita kan nggak di kelas, tapi kan anak-anak biasanya ada nanti Zoom ya dengan Bapak Ibu guru. Nah pada saat Bapak Ibu guru nanti menjelaskan materi di kelas, ruang kelas tersebut, ketika Bapak Ibu guru nanti menjelaskan materi, anak-anak tidak boleh rame atau ngomong sendiri. Pergi. Kenapa? Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian nanti tidak paham, ngomong sendiri atau guyonan. Selanjutnya, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Karena ini masa pandemi, untuk bersalamannya berbeda ya. Dan seperti ini tadi kan gini ya, bersalamannya untuk masa pandemi. Selanjutnya tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Asal comot ini di sini anak-anak ya. Misalnya ada stipo, diambil stiponya teman. Tidak punya pulpen, diambil lah pulpennya teman. Jangan ya nak ya. Ada beberapa anak yang memiliki sifat yang suka mengambil karena barang tersebut baginya adalah paling bagus menurut dirinya. Itu adalah suatu penyakit anak-anak, namanya penyakit klepto. Jadi ketika dia menyukai suatu barang itu akan diambil dan tidak dikembalikan barang itu. Tapi bukan mencuri, dia tidak mau dikatakan mencuri. Ketika nanti ketahuan yang punya barang lu, ini kan barangku, apa jawabannya dia? Tapi kan aku suka dengan barang ini dan aku mau, gitu jawabannya. Dia tidak mau mengatakan mencuri. Itu adalah suatu penyakit klepto. Anak-anak ada yang merasa punya penyakit seperti itu, boleh silakan konsultasi dengan saya. Paham ya? Selanjutnya di sini tata krama berpakaian dan berhias. Anak-anak berpakaian seragam sekolah itu sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku ya anak-anaknya di sini ya. Contohnya bagaimana? Boleh jelaskan di sini ya anak-anak ya. Memasuki gerbang sekolah, jaketnya dilepas, topi dilepas, memakai atribut yang lengkap, seragamnya dimasukkan. Anak-anak sudah menerima seragam kan? Sudah membeli seragam? Sudah. Sudah. Anak-anak kalau membeli seragam yang dari kami kan yang warna hijau ya, itu kalau menjahit itu nanti coba dilonggarkan sedikit ya, diberi karet sampingnya supaya nanti pada saat anak-anak nanti memakai tidak terlalu sempit. Terus celana yang bagi laki-laki tidak boleh celana pensil, diketat, tidak boleh, sesuai dengan seragam ya. Untuk yang perempuan roknya jangan plek sampai kelihatan pakaian dalamnya, jangan. Laki atau perempuan sama-sama memakai kaos dalam. Jangan kalau baju kaos dipakai luarnya seragam, jangan ya anak ya. Memakai kaos dalam baru seragam, baik laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena penampilanmu
adalah kepribadian kamu. Gitu. Anak-anak yang perempuan seragamnya putih abu-abu, kerudungnya berwarna putih. Yang hitam kerudungnya putih. Yang hijau kerudungnya hijau ya. Yang pramuka kerudungnya pramuka. Selanjutnya menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa nih. Ini ada nih ya siswa-siswi perempuan pakai baju, tapi kalau di depan laki-laki atau di bapak guru dibuka roknya. Jangan ya anak-anak ya, memperhatikan di sini. Selanjutnya siswa tidak boleh memakai perhiasan emas yang berlebihan. Pakai kalung, cincinnya 10 dipakai, pakai gelangnya banyak sekali. Boleh kok pakai, jangan, itu untuk menjaga diri kalian. Diculik ya apa, dijual seorang-orangnya. Dan bagi laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting-anting. Nah, di sini ada ya seperti itu ya. Laki apa perempuan gitu ya pakai kayak gitu ya. Nggak boleh ya. Pakai gelang-gelang itu atau pakai kalung yang dari apa ya? Ngomel atau apa, nggak boleh ya. Nanti kalau hadir di sekolah pakai seperti itu tak ambil. Selanjutnya siswa tidak boleh bersolek atau berdandan, memakai parfum yang berlebihan. Parfumnya satu botol dipakai semua. Wahai sebelahmu kasihan. Siswa tidak boleh bersolek, berdandan. Saya tidak melarang anak-anak berdandan supaya cantik, tapi yang berlebihan itu tidak boleh. Seperti apa? Pakai lipstik, tidak boleh ya. Selama siswa SMK Sejahtera, anak-anak tidak boleh memakai lipstik. Kalau Bu, saya sudah lulus, saya sudah kerja, boleh silakan. Selama menjadi siswa tidak boleh. Atau pakai maskara nih. Ayo yang laki-laki sama ya. Ada yang pakai lipstik, belum ada yang mandu. Tidak boleh ya. Yang laki-laki juga harus dandan yang rapi. Rambutnya dikasih minyak. Sisir yang rapi. Pakai minyak wangi. Coba dibawa badannya. Bau enggak? Oh enggak. Ini kok kayaknya bau ya. Badannya. Disemprot minyak wangi. Deodoran. Supaya wangi. Sama perempuan juga sama. Karena kalian sudah remaja. Selanjutnya siswa tidak boleh memakai tato ya. Siswa tidak boleh memakai tato, baik tato permanen atau tato-tatoan. Maaf anak-anak, tolong diperiksa badannya masing-masing jika merasa ada tato walaupun sedikit. Jika tidak, anak-anak dibersihkan sampai bersih. Ada yang pakai anting di telinganya itu sampai lubang itu dicari dulu. Daripada nanti sekolah akan menindaklanjut siswa-siswa yang berpenampilan seperti itu ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata krama belajar. Belajar seperti apa? Membenahi kelas sebelum guru masuk. Antara lain menyapu dulu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis dan lap papan tulis, menghapus itu. Kenapa kursinya guru diambil, terus gurunya duduk di mana? Jangan ya anak-anak ya. Ada lagi yang anak-anak yang duduknya itu di kursinya guru.
Jangan. Itu namanya boleh, tidak boleh. Anak-anak, dihormati Bapak Ibu guru supaya ilmunya kalian itu berkah, ilmunya bermanfaat, menjadi siswa yang sukses, menjadi anak yang sukses. Paham ya di sini ya? Ketika sudah waktunya masuk, gurunya belum masuk, berarti kelasnya kok kotor, banyak sampah, jangan dibiarkan anak-anak. Segera disapu, dibuang sampahnya di tempat sampah, dirapikan tempat duduknya, di atas meja dipersiapkan, ada absen, ada spidol, ada penghapus, ada perlengkapan yang lain. Dan jangan lupa juga diberi taplak meja di sini. Selanjutnya hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat, nah kita nggak ngerti ya, kehabisan bensin atau ban sepeda kita ini bocor atau mogok, kita kan nggak tahu ya. Nah, otomatis kan terlambat. Jangan sampai pernah punya pikiran lebih baik aku nggak sekolah, lebih baik aku nggak datang. Jangan, tetap datang, ucapkan salam, lalu sampaikan alasan terlambat. Pak, Bu, mohon maaf, saya terlambat sampai 1 jam karena sepeda saya bocor. Saya tadi nyari tambal ban muter-muter. Jangan pernah merasa takut karena kami, Bapak Ibu guru, tidak menilai kalian terlambat dengan alasan yang tidak memungkinkan. Yang penting kalian sekolah. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kalian bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman, dan terhindar dari penyakit. Semuanya sehat selalu. Selanjutnya, tidak ribut atau berisik atau membuat gaduh saat jam belajar. Kadang ada ya, aku tidak suka sama guru itu. Kenapa? Tak kunci pintunya biar gurunya tidak bisa masuk. Jangan ya anak-anak ya. Kalau misalnya menemui teman-temannya seperti itu, ditegur. Tidak baik. Mempunyai perilaku yang seperti itu. Ada lagi, kalau misalnya gurunya mengajarnya kurang jelas, ditinggal tidur. Jangan anak-anak. Didengarkan guru ketika menjelaskan materi. Jika anak tidak paham, anak-anak silakan bertanya, gitu ya. Selanjutnya meminta izin kalau tidak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung. Sudah tidak tahan ini, ingin ke kamar mandi. Jangan ditahan, nanti sakit malah, perutnya sakit. Nanti badannya kalau ditahan. Anak-anak angkat jarinya, acungkan, permisi, mau izin ke kamar mandi. Nah, dibiasakan anak-anak permisi. Kalau misalnya gurunya mengatakan sebentar ditahan dulu, jangan ke kamar mandi, ya sudah, diperhatikan. Kalau gurunya tidak mengizinkan, apakah langsung keluar kelas? Jangan. Tunggu gurunya mengatakan, ya silakan. Kalau sudah segera kembali. Nah, itu baru anak-anak baru meninggalkan ke kelas. Tidak menentang pendapat guru secara emosional. Kadang ada beberapa itu tidak sesuai dengan kamu ya, misalnya pendapatnya Bapak Ibu guru. Pak, kak gitu Pak. Nah, itu tantang gurunya. Jangan, tidak boleh. Tunggu dulu. Perhatikan Bapak Ibu guru tadi berpendapat, baru kamu nanti Pak permisi, mohon maaf saya enggak
setuju dengan pendapatnya Bapak karena begini, nah gitu. Ada yang marah-marah sampai Bapak Ibu gurunya sampai dikata-kata enggak betul. Jangan ya anak-anak di sini ya, jangan sampai anak-anak berperilaku seperti itu. Selanjutnya dia memperhatikan saat guru berbicara. Nah, sudah saya sampaikan di sini. Ketika Bapak Ibu guru berbicara, anak-anak dia memperhatikan. Pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah pelajaran berakhir, para peserta didik berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya ilmunya bermanfaat. Selanjutnya, selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah. Nggak boleh bolang. Atau masuk di kelas yang lain. Atau kelasnya pindah di kantin. Nggak boleh ya. Tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali izin dengan Bapak Ibu guru kalau bisa ke kamar mandi atau ke BK ya. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Yuk, siapa yang mau tanya silakan. Silakan dibuka suaranya, dibuka unmute-nya ya. Ya, silakan bertanya. Ayo. Tentang tata krama apapun, monggo silakan. Siswa akuntansi. Iya. Acungkan dulu jarinya. Atas nama siapa? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan. Siapa, Li? Muhammad? Muhammad Effendi, Bu. Iya, Muhammad Irfan Effendi. Kelas berapa? TKJ 1, Bu. TKJ 1. Apa yang ditanyakan? Kan anak-anak zaman sekarang kan tata keramanya kan minim ya, Bu ya. Bagaimana cara membentuk tata krama sendiri? Bagaimana, Li? Biasanya kan anak zaman sekarang kan tata keramanya kan kurang ditata gitu, Bu. Kalau sama guru atau orang tua kan berani. Kalau sama teman itu kan kadang ada yang takut, ada yang bagaimana gitu kan. Ada. Nah, bagaimana supaya terbalik gitu, Bu. Takut sama orang tua atau guru, bukan takut sama teman. Yang ditanyakan? Bagaimana cara menata tata krama kan anak zaman sekarang kan tata kramanya kan kurang ya, Bu ya. Kadang ada yang sama teman tuh takut, tapi terkadang sama orang tua sendiri tuh berani. Oh begitu. Kalau sama teman itu takut, tapi kalau dengan orang tua itu sangat berani atau meminta, begitu ya, Lia? Iya, Bu. Karena teman saya sendiri ada kayak gitu. Iya. Betul. Pernah saya pukul juga karena terlalu berani sama orang tua. Iya. Yang ditanyakan bagaimana cara menangani gitu ya? Iya, Bu.
Ya, nasihatinya itu bagaimana gitu. Cara menasihatinya supaya nggak berani lagi sama orang tua. Begitu. Begini ya Lea, lingkungan itu membentuk kepribadian kita, Lea. Oh, Jadi kalau kita hidup di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan berperilaku yang baik. Kalau kita hidup di lingkungan yang kurang baik, kita akan sama memiliki perilaku yang seperti itu. Contohnya, saya tidak minum minuman keras, tapi saya hanya menemani. Sekarang coba kamu pikir, kemungkinan besar enggak kamu tidak mencicipi? Kan begitu ya? mencicipi, kemungkinan besar Nah. mencicipi Karena lingkungan. lingkungan. Betul. Kalau kamu memiliki teman yang kamu katakan tadi seperti itu, yang kamu lakukan adalah apa? Yang pertama, Menasehati. betul. Yang kedua, mendekati. Jadi teman tersebut selain dinasihati juga didekati. Kenapa kamu berbuat seperti itu sama orang tua? Pasti dia akan menceritakan. Karena orang tua saya itu selalu membela yang salah. Karena orang tua saya itu begini. Karena kamu lebih tahu, karena kamu lebih paham, berarti kamu harus memberitahu. Walau bagaimanapun itu tetap orang tua. Walau bagaimanapun orang tua itu yang melahirkan kamu, tidak boleh. Kalau kamu berbeda pendapat, jelaskan dengan baik. Kan selain kamu memberi nasihat, kan kamu juga berusaha untuk lebih dekat dengan dia, kan begitu ya? Iya. Nah, makanya anak-anak di sini ada yang mengatakan guru tidak penting, yang penting Google, kan begitu. Nah sekarang ketika anak-anak belajar lewat Google, apakah diajari tata krama dengan Google? Tidak. Kan tidak mungkin Google mengatakan sopanlah ketika bertemu dengan bapak ibu guru, sopanlah terhadap orang tua. Kan tidak mungkin Google nanti nuturi seperti itu, kan tidak seperti itu ya. Jadi makanya manfaatnya kita itu belajar atau sekolah atau kita belajar dimanapun supaya apa, dan manfaat apalagi kita bertemu dengan bapak ibu guru, manfaatnya adalah yang seperti ini. Ada yang memberi nasihat, ada yang memberitahu bagaimana caranya berperilaku yang baik, seperti itu. Ada tanyakan lagi, Le? Sudah, Bu, terima kasih. Selanjutnya, Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, atas nama siapa, Mbak? Saya Putri Atia, AKL 1, Bu. Kurang keras. Angkat tangan, Mbak. Iya, atas nama? Putri Atia, AKL 1, Bu. Ya, Bu. Ya, dikeraskan lagi, Mbak, suaranya, Mbak. Volumenya dikencangkan lagi. Bu, kan sekarang banyak baju-baju yang diketatkan itu loh, Bu. Sebentar, Mbak, ulangi lagi, kurang jelas suaranya. Kan sekarang banyak baju-baju yang diketatkan gitu loh, Bu. Nah, banyak yang pakai rok diketatkan, baju-baju diketatkan gitu, Bu. Itu cara penanganannya gimana, Bu? Sudah? Ya. Iya. Begini ya, Mbak ya, yang memakai penampilan seperti itu kamu sendiri atau orang lain, atau temanmu atau siapa? Orang lain. Orang lain. Iya. Kadang ada loh yang kita sendiri suka yang memakai baju yang seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti dia punya penyakit ini, kalau yang seperti itu yang modelnya ya, suka diperlihatkan.
bukan saja lebih tubuhnya tapi dalamnya juga diperlihatkan. Jadi ketika sudah diperlihatkan dia merasa puas. Nah itu udah penyakitnya. Kalau kamu sekedar mempunyai teman yang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Ya sama, Memberitahu, kamu harus memberitahu. empati. Iya betul, memberitahu. Rek, ketok banget loh, gak malu tak kan gitu ya. Atau kamu menggunakan bahasa-bahasa yang dia tidak tersinggung dengan bahasa kamu. Karena ketika kita berkomunikasi dengan teman, kita pasti akan tahu tipe teman kita. Kan ada yang emosional, ya tinggi, sehingga kalau ditegur itu dia tidak terima, kan begitu. Ya Bu, banyak. Tapi kamu cara menanganinya pada saat dia dalam keadaan hati yang senang. Dan kalau menegur jangan banyak orang, malu dia. Kalau menegur tidak ada siapapun, hanya berdua saja. Katakan dulu, maaf ya, kamu enggak ada baju yang lain kan? Misalnya kamu pakai baju, kamu mau kelihatannya seksi ya jangan press banget, tapi agak dilonggarkan sedikit. Nah itu kan tidak akan tersinggung. Sedikit aja, kamu sih tetap cantik kok. Walaupun memakai baju yang seperti itu, dan kamu dari belakang udah kelihatan seksi banget. Padahal kamu sadar kamu itu memberi saran yang baik supaya dia tidak melakukan kan gitu ya. Dari sini paham? Paham Bu. Selanjutnya Saya Bu mau bertanya. atas nama siapa? Ekanopianti Bu dari AKL 3. Ya, silakan. Ini bukan karakter seseorang itu kan bisa dibentuk kan Bu melalui apa saja. Dan supaya kita bisa menyaring yang positif dan menghindari yang negatifnya itu kayak gimana ya Bu? Maksudnya ini apa perilakunya atau penampilan atau cara bicara? Ya kan apa ya? Seseorang tuh kan kadang ada yang suka marah, terus habis itu ada yang suka jelek-jelekin temennya gitu. Dan cara kita untuk menghindarinya itu bagaimana ya Bu? Kalau kamu menemukan karakter teman yang seperti itu, cara menghindari bagaimana? Ya, kamu jauhi. Kan sudah jelas di sini. Ketika kita berteman dengan teman yang baik, kita akan menjadi manusia yang baik, kan begitu. Kalau kita berteman dengan teman yang kurang baik, kita akan menjadi yang sama, kan gitu ya. Sekiranya kalau teman kita masih bisa kita nasihati, masih bisa kita beritahu, masih bisa kita dampingi, berarti kan teman itu adalah teman yang baik, insya Allah kan gitu ya. Misalnya dia suka marah nih, kamu dekati, jangan unfollow, kan gitu. Dia semakin marah, dinasihati lagi dengan cara kamu. Dia masih marah-marah terus setiap hari dia marah-marah. Oh, berarti dia bukan teman yang baik. Ya silakan ditinggal. Karena memang sudah ada bukunya juga sudah ada. Jadi kita tidak jika kita ingin memiliki kepribadian yang baik, kita harus berteman dengan teman yang baik seperti itu. Itu ya, paham ya? Terima kasih Bu. Tadi mengerti ya Eka ya. Selanjutnya, mana nih suaranya yang laki-laki nih?
Lagi tentang penampilan ada yang ditanyakan? Anak-anak, saya garis besar lagi di sini ya. Anak-anak belajar berpenampilan yang baik ya. Maksudnya masuk di lingkungan sekolah jangan pakai kaos. Kita silakan anak-anak mulai dari sekarang membeli baju hem ya, atau baju yang kain gitu yang kelihatan, bukan celana jeans juga yang kaos banget, dan perempuan juga sama tak pakai kaos pet. Nah jangan ya. Jadi anak-anak browsing cara berpenampilan yang lebih baik, bukan berarti kalian seenaknya sendiri untuk menggunakan pakaian yang kurang pantas ketika masuk di lingkungan sekolah. Ada yang ditanyakan, kameranya coba dinyalakan Mbak. Dia Muhammad Darminto apa Darwanto itu? Darwoko, Dar siapa itu? Kameranya dinyalakan. Ayo, ada yang tanyakan? Silakan. Saya Bu, mau tanya Bu. Atas nama siapa? Rizana Pranabullah, TK 2. Rizana Brown. Ya, Silakan. saya mau tanya, Ibu pernah ketemu orang yang sulit diatur Bu? Maksudnya pernah. sulit diatur. Pernah. Ya itu cara mengatasinya gimana Bu ya? Soalnya dulu waktu SMP saya ketua kelas ada anak nggak bisa diatur, saya pukul dulu. Jangan. Akhirnya lakukan. Nggak modelnya Enggak, seperti itu. gimana? Nggak boleh. Jadi kayak gini berarti ya. Kamu lah gak ngereken aku. Aku tak gemes. Santapi kan gitu ya. Jangan. Karena menurut kamu susah sekali diatur, susah sekali menurut kamu sehingga kamu gemes sekali, kamu pukul. Nah, yang kamu pukul nggak terima, pukul balik, iya kan? Nggak puas, manggil teman-temannya, manggil semua geng-gengnya, dipanggil, akhirnya malah terjadi pertempuran di sini. Jadi begini, Len. Apakah Buleha pernah bertemu dengan model-model seperti itu? Iya pernah, ya siswa saya. Contohnya, kenapa sekolah tidak pakai seragam? Kenapa sekolah kok bajunya tidak dimasukkan? Kenapa rambutnya kok panjang? Itu susah. Diberitahu sekali, tidak dihiraukan. Diberitahu lagi, tidak direken lagi. Diberitahu lagi, tetap tidak direken, kita potong rambutnya nih. Karena saya di sini posisinya adalah sebagai guru di sini. Nah, kalau misalnya terhadap teman sendiri bagaimana Bu? Kalau misalnya kita punya teman, kita menemukan teman yang perilakunya sulit, kita atur nih. Rek, ojo terlambat sekolah isin lo nggak kelas itu dicap elek kan begitu ya. Rek pakai seragam, kamu kalau sekolah pakai seragam kelas ini lagi nantinya ditegur, kelas ini lagi. Ya solusinya bagaimana? Tanda orang dewasa adalah dia bisa menyelesaikan masalahnya. Paham ya dari sini? Tanda orang dewasa adalah bahwasanya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kamu selesaikan di sini, panggillah temanmu. Usahakan kok besok jangan terlambat. Kok sih kamu terlambat? Kali esok bangun lebih awal aku Mas. Ya wis menit tak kangen dia. Alarm dia. Jadi kamu di situ kamu menyelesaikan masalah-masalah. Misalnya kamu di sini menjadi ketua kelas nih. Kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah teman-temanmu. Salah satunya ya teman-temanmu yang susah diatur. Insya Allah pasti saya yakin di sini kalau kamu
utun atau kamu rutin memberi nasihat temanmu yang baik, penuh perhatian, pasti kamu akan didengarkan. Tapi kalau kamu dengan cara yang tadi, ya pasti kamu akan ini, malah kamu akan dibenci atau ditarung temanmu karena mereka beranggapan kalau sopo menang di sini ini kan gitu ya. Kan beda kalau dengan kata-kata kita yang tidak menyinggung perasaan yang saya jelaskan tadi di sini. Begitu. Bagaimana, Mas? Bisa dimengerti di sini? Bisa. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Kalau celana pendek itu gak apa-apa. Apa pensil gitu gak apa-apa ya? Loh, Gak boleh. siapa yang tanya tadi? Siapa yang Andre. tanya? Beliau, Bu. Andre yang tanya. Kenapa ya? Oh, kecuali pensil tapi gak kekecilan gitu gak apa-apa, Bu. Kayak dikecilkan dikit gitu. Kayak dikecil press pun gitu. Kamu? Kan ini kelombor menunya, Bu. Le. Ya abu-abu itu loh, Bu. Gini ya, Le ya. Kalau misalnya badan kita kecil, celananya terlalu lebar, kan kurang bagus itu, Le. Nah, itu dipermak lagi. Nah, tapi kalau dipermaknya seperti celana pensil, ya itu nggak boleh. Karena kamu adalah siswa. Kalau misalnya kamu celana yang lain kamu pensilkan untuk kamu keluar main dengan teman-teman, monggo silakan. Tapi kan di sini ini kan kamu kan di lingkungan sekolah, kan begitu. Di sini kamu di lingkungan sekolah, kamu masuk di dunia pendidikan, berarti kamu juga harus memperhatikan penampilan di sini. Yang saya katakan tadi di sana kan kita harus belajar apa berkepribadian yang baik, melewati apa. Salah satunya adalah penampilan. Tidak apa-apa kalau yang terlalu besar sekali. Harusnya kan sebelum membeli dicoba dulu, lepaskan dulu, dicoba dulu. Jadi kalau yang terlalu besar, ambil yang ukuran di bawahnya. Gitu ya. Kalau dipensilkan tidak boleh, nanti saya gunting, tidak boleh. Adalah emang. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Bu, kalau ke sekolah bawa sepeda tapi berhubungan gitu nggak boleh. Tidak boleh. Ya udah. Suaranya kurang jelas. Kalau pakai sepeda yang full, boleh. Aturannya di sini tidak boleh. Harus itu ya, Bu, standar ya. Oke. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Tidak usah berdek, tidak usah grogi, tidak apa, silakan. Bu mau tak Bu? Atas nama siapa? Faradila Ramadhani. Kameranya dinyalakan, Mbak. Bu, cara mengatasi teman yang Yang tanya siapa? Farah ya? Faradila ya? ya Bu. Iya. Kameranya dinyalakan dulu. Bu,
Cara mengatasi teman yang pernah ngambil uang kas sekolah gimana, Bu? Mbak mundur, Mbak. Mbaknya mundur. Barangkali apa ya? Koneksinya dia. Sebentar. Oke, diulang. Pelan-pelan, Mbak. Cara mengatasi teman yang pernah ngambil uang kas kelas gimana, Bu? Berisik. Sebentar. Siapa lagi? Oh, boleh silakan kalau mau lewat chat ini untuk atas nama siapa tadi ya? Ini. Silakan atas nama Mbak yang tadi ya, siapa Farah ya? Yuk Mbak Farah, silakan yang ditanyakan apa tadi? Sesi terakhir ya untuk tanya jawab di sini ya untuk atas nama Farah. Sudah? Yang ditanyakan Farah adalah bagaimana cara mengatasi teman yang pernah mencuri uang kas kelas? Nah, itu. Itu ya. Pengalaman. Ada yang pernah seperti itu. Yang lain adakah yang seperti itu? Ada, Bu. Ada. Pernah, Bu. Pernah. Atau ada yang begini, mengambil tapi tidak dijual. Barang tersebut disukai gitu. Ada yang seperti itu. Ada ya. Kalau yang diambil bablas itu namanya mencuri kayak tadi itu, mengambil uang kas terus tidak dikembalikan. Kok kamu kok tahu kalau dia yang ngambil? Pernah juga mencuri uang SPP teman sekelas. Sekarang, oh begitu. Begini ya Mbak ya. Kita kalau menuduh tanpa bukti itu kan tidak boleh. Nah, kenapa kok tahu kalau dia yang mengambil? Harus ada buktinya dulu. Nah, kalau sudah ada buktinya, betul-betul dia yang mengambil, berarti ini urusannya hukum nih. Kalau yang kelitih tadi itu kan penyakit ya. Nah, kalau penyakit itu insya Allah bisa ke saya. Di situ. Tapi kalau yang mencuri, ini urusannya adalah hukum. Berarti harus ada hukuman jerah di sini. Untuk cara menanganinya bagaimana Bu kalau punya teman perilakunya seperti itu? Tetap kita dampingi, tetap kita nasihati, kenapa kamu seperti itu? Kenapa kok bisa mencuri? Karena gaya hidup Mbak, contohnya.
handphone temanku bagus Bu, jadi aku juga harus punya handphone yang sama. Berarti dia lapar mata. Nah kalau matanya lapar, otomatis dia akan menghalalkan segala cara ya seperti itu tadi kan begitu. Beda lagi kalau kita mempunyai sifat yang tidak apa-apa, aku bersyukur masih mempunyai handphone seperti ini, yang penting masih bisa digunakan sekolah. Nanti kalau aku menjadi orang sukses, aku nanti uang banyak karena kesuksesan aku akan membeli yang lebih baik dari itu. Paham di sini ya? Jadi anak-anak itu Iya, harus Bu. apa? Belajar bersyukur. Tapi Bu, teman saya itu dia tidak bisa di ini tetap seperti itu. Nah, kalau memang dia tetap seperti itu, ya tetap diberi nasihat. Ditanya alasannya apa dia kok sampai seperti itu? Kan semua orang itu kan punya alasan masing-masing, Mbak. Ada yang untuk gaya hidup, ada yang untuk dia buat makan, ada yang untuk beli obat, kan macam-macam. Nah kalau ditanya itu kan pasti kan dia akan menjawab alasannya apa dia mencuri. Tapi kalau sering sekali berarti sudah kembali ke harus dikembalikan kemana? Ke buku supaya jelas untuk pencerahannya. Gitu. Bisa dipahami Pak Farah? Iya, Bu. Iya. Anak-anak sudah tidak ada yang tanya lagi ya tentang tata krama yang saya jelaskan tadi? Sudah paham semua? Ya Bu. Iya. Semuanya saya perhatikan ada yang tidur-tiduran. Ayo, duduk yang betul. Perhatikan Bapak Ibu guru nanti menyampaikan materi. Siap, ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan sedikit materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.